Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknologi Pendinginan dalam Industri Pangan. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Mekanisasi Pertanian yang dibimbing oleh Bapak Dwi Setiawan selaku dosen pengampu. Tujuan dari pemaparan ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai fungsi, prinsip kerja, dan manfaat dari proses pendinginan dalam pengolahan dan penyimpanan bahan pangan. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama, saya sendiri, Fahri Ilham Megrisya Putra dengan NIM akhir 184, yang kedua ada Sakantina Larubina dengan NIM akhir 038, dan yang terakhir ada Muhammad Rafa Rizky Saputra dengan NIM akhir 035. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendinginan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendinginan? Pendinginan adalah salah satu teknik paling umum yang digunakan dalam industri pangan untuk menjaga mutu bahan makanan. Secara sederhana, pendinginan merupakan proses menurunkan suhu makanan hingga mencapai titik tertentu yang cukup rendah. Tujuannya adalah untuk memperlambat aktivitas mikroorganisme, reaksi kimia, dan proses biologis yang bisa merusak makanan. Namun, perlu kita pahami bahwa pendinginan itu tidak menghentikan pembusukan secara total, tetapi dia hanya memperlambat prosesnya, sehingga makanan tersebut itu bisa bertahan lebih lama, tetap segar, dan layak untuk dikonsumsi. Dengan kata lain, pendinginan tetap menjaga kesegaran tanpa membuat produk tersebut itu menjadi beku. Tujuan dari pendinginan. Pendinginan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan ketahanan produk pangan. Tujuan utamanya adalah untuk memperlambat kerusakan dan memperpanjang umur simpan produk. Adapun pula beberapa tujuan khusus dari pendinginan. Yang pertama adalah untuk menjaga kualitas makanan, mulai dari warna, tekstur, aroma, hingga kandungan nutrisinya itu tetap stabil. Yang kedua, pendinginan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang biasanya aktif di suhu ruang. Yang ketiga, pendinginan dapat memperlambat reaksi kimia dan fisiologis, misalnya seperti proses pernafasan pada buah-buahan yang bisa mempercepat pembusukan. Yang keempat, pendinginan dapat memperpanjang umur simpan produk, sehingga produk bisa dikirimkan ke berbagai daerah tanpa cepat rusak. Dan yang terakhir, proses pendinginan dapat menstabilkan suhu produk agar tetap segar selama proses penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya ada prinsip dasar pendinginan. Prinsip dasar dari pendinginan yaitu memindahkan panas dari bahan pangan ke lingkungan yang lebih dingin. Media yang digunakan bisa berupa udara dingin atau air dingin, tergantung pada jenis produk dan metode yang digunakan. Nah, proses ini dilakukan hingga suhu bahan pangan turun mendekati titik bekunya, namun tidak sampai benar-benar beku. Nah, mengapa tidak dibekukan? Karena jika suhu terlalu rendah hingga terbentuk kristal es, maka struktur jaringan pada makanan seperti buah, sayur, ataupun daging bisa rusak, terutama pada teksturnya. Nah, dengan menurunkan suhu ke tingkat yang cukup rendah, aktivitas mikroorganisme menjadi lebih lambat. Begitu pula juga dengan reaksi enzimatik dan kimia yang menyebabkan pembusukan. Jadi, makanan tersebut bisa bertahan lebih lama dalam kondisi segar. Nah, satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa pendinginan berbeda dari pembekuan. Pendinginan hanya memperlambat proses kerusakan, sedangkan pembekuan menghentikannya untuk sementara waktu dengan cara membekukan kandungan air dalam produk. Dengan kata lain, pendinginan menjaga kualitas tanpa mengubah bentuk alami dari makanan tersebut. Jenis teknologi pendinginan. Yang pertama, sistem pendingin mekanik atau vapor compression, yaitu sistem paling umum di industri pangan yang bekerja dengan siklus kompresi uap di mana terdiri dari kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Alat ini efisien tetapi menghasilkan emisi gas rumah kaca terutama jika menggunakan HCFC atau HFC. Lalu yang kedua adalah sistem absorpsi dan adsorpsi, yaitu menggantikan kompresor mekanik dengan kompresor termal, lalu digerakkan oleh panas seperti limbah panas, gas, dan uap. Cocok untuk area dengan limbah panas dan trigenerasi,
dan absorpsi, butuh permukaan perpindahan panas besar, dan sistem regeneratif. Lalu pendinginan evaporator. Prinsipnya menggunakan penguapan air untuk menurunkan suhu, yang umumnya digunakan untuk produk hortikultura. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana teknologi-teknologi ini diaplikasikan dalam rantai industri pangan. Aplikasi teknologi pendinginan. Produk dan proses yang terlibat antara lain pendinginan cepat atau pre-cooling, yakni mencegah kehilangan mutu pasca panen, transportasi dingin dengan menggunakan sistem sorpsi, ejector, atau air circle. Penyimpanan dan pengolahan, yaitu menggunakan teknologi seperti amonia, CO2, dan kombinasi R717. Supermarket dan retail mulai beralih ke sistem CO2 dan trigenerasi skala kecil. Selain itu ada teknologi khusus yaitu air cycle system dengan suhu hingga minus 100 derajat Celcius untuk pembekuan cepat. Lalu Stirling cycle cocok untuk lemari pendingin portable dan vending machine. Lalu yang terakhir adalah termoelektrik dan termoakustik, masih terbatas pada skala kecil seperti kulkas mini. Selanjutnya, tantangan dalam penerapan pendinginan. Yang pertama, konsumsi energi yang terlalu tinggi. Sistem pendinginan, terutama mekanik, menyumbang konsumsi energi terbesar di industri pangan. Lalu dampak pada lingkungan, yaitu seperti HFC atau HCFC berdampak negatif pada iklim dan ozon. Penggunaan refrigeran alternatif masih terkendala efisiensi dan biaya. Biaya awalnya pun terlalu tinggi, serta distribusi rantai dingin yang masih terbatas di wilayah terpencil atau negara berkembang, membutuhkan infrastruktur terintegrasi yang kompleks. Selanjutnya adalah inovasi dan tren modern, yaitu refrigeran alternatif ramah lingkungan. Dengan CO2, amonia, dan refrigeran alami lainnya, hal ini mulai menggantikan HFC. Lalu integrasi energi terbarukan, dengan sistem pendingin digabungkan dengan energi surya atau biomasa. Lalu pendinginan berbasis IoT dengan monitoring suhu otomatis untuk menghindari kerusakan produk. Lalu sistem modular hemat energi dengan sistem pendingin yang dirancang untuk fleksibilitas dan efisiensi penggunaan energi. Dengan kemajuan teknologi tersebut, efisiensi energi dan keberlanjutan dalam pendinginan industri pangan menjadi semakin memungkinkan. Kesimpulan dari materi pendinginan merupakan bagian penting dalam upaya pengawetan dan distribusi pangan karena mampu memperlambat laju kerusakan produk. Dalam memilih teknologi pendinginan yang tepat, perlu dipertimbangkan berbagai aspek seperti efisien energi, karakteristik jenis produk, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan. Seiring berkembangnya tantangan terkait ketersediaan energi dan isu keberlanjutan, berbagai inovasi di bidang teknologi pendinginan pun terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masa depan yang telah lebih ramah lingkungan dan efisien. Dan ada juga daftar pustaka yang kami ambil untuk membahas masalah materi pendinginan. Sekian pemaparan materi mengenai pendinginan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.